Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfa Rizky dan tentunya dengan rekan saya Elisa Purba. Dan pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pagi ini dari anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menegaskan reformasi kepolisian yang meliputi reformasi struktural, instrumental, dan kultural harus terus berjalan. Namun reformasi kultural harus diselesaikan dan perlu mendapatkan dukungan dari Presiden agar dapat berjalan efektif. Anggota Komisi 3 DPR RI mendukung wacana reformasi Polri yang digagas Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya mewujudkan kepolisian yang profesional, akuntabel, dan dipercaya masyarakat. Anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menegaskan reformasi kepolisian yang meliputi reformasi struktural, instrumental, dan kultural harus terus berjalan. Namun ia mengingatkan bahwa reformasi kultural masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dan perlu mendapatkan dukungan dari Presiden agar dapat berjalan efektif. Meski tidak mudah, reformasi Polri dianggap penting untuk membentuk pribadi polisi yang profesional, melayani masyarakat dengan sepenuh hati, serta menjunjung tinggi nilai pengabdian dan kemanusiaan. Oleh karena itu, Nasir menekankan pentingnya memperkuat reformasi kultural demi memastikan Polri mampu menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Penguatan dari Presiden agar kemudian reformasi kultural ini bisa berjalan. Nah, reformasi kultural ini memang bukan hal yang mudah, ya. Nah, karena itu sekali lagi kepada Presiden Prabowo Subianto diharapkan reformasi kultural itu yang dalam pandangan kami harus segera disegerakan. Karena sekali lagi saya katakan reformasi struktural, reformasi instrumental itu sudah berjalan dengan baik, ya. Nah, karena itu sekali lagi kultural ini yang diharapkan bisa membentuk kepribadian polisi yang dia anti suap, ya, kemudian melayani masyarakat dengan sepenuh hati, punya jiwa pengabdian, punya jiwa kemanusiaan, sehingga kemudian polisi benar-benar untuk masyarakat. Dari Provinsi Sulawesi Selatan, Muhammad Samsul Fajri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI Ahmad Heriawan menyatakan Aliansi Pengemudi Online Bersatu APOP mendesak agar potongan biaya aplikator yang saat ini mencapai 15% dapat dikurangi menjadi 10%. Menurutnya potongan tersebut terlalu memberatkan dan tidak sebanding dengan biaya operasional pengemudi. Aspirasi Masyarakat DPR RI menerima perwakilan Aliansi Pengemudi Online Bersatu APOP yang menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya, pemangkasan potongan biaya aplikasi menjadi 10% dan peningkatan kesejahteraan pengemudi online. Ditemui usai pertemuan, Ketua BAM DPR RI Ahmad Heriawan menyatakan, Aliansi APOP mendesak agar potongan biaya aplikator yang saat ini mencapai 15% dapat dikurangi menjadi 10%. Menurutnya, potongan tersebut terlalu memberatkan dan tidak sebanding dengan biaya operasional pengemudi. Ia menegaskan, BAM DPR RI akan memanggil pihak aplikator dan menggelar FGD dengan lintas kementerian, sehingga aspirasi pengemudi online dapat ditindaklanjuti dan menghasilkan regulasi yang berkeadilan. Tapi ini menjadi sebuah keadilan yang lebih, situasi yang lebih berkeadilan. Aplikator tetap untung dengan potongan tersebut, gak ada masalah. Saat yang sama juga insya Allah para driver ojol juga mendapatkan kesejahteraan melebihi atau lebih baik daripada yang ada sekarang. Sementara itu, Yudi selaku perwakilan sekaligus juru bicara APOP menyampaikan apresiasi kepada BAM DPR RI yang telah membuka ruang dialog bagi para pengemudi online. Ia berharap
undangan dari BAM DPR RI menjadi langkah positif yang ditindaklanjuti secara lebih intensif serta mampu menghasilkan regulasi nyata yang berdampak langsung bagi kesejahteraan pengemudi online. Saya sangat apresiasi sekali buat BAM. Itu aja, dan untuk kepuasan, ya kami cukup puas saat ini, tapi kan kami tetap minta kepastian, menunggu kepastian. Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, banyak nelayan di tanah air belum sejahtera berdasarkan data Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia. Sejak tahun 2017, nelayan menyumbang 25% terhadap total angka kemiskinan nasional. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di TVR 09. Saya Hasbiallah Ilyas, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Saya mencalonkan DPR RI atas perintah partai. Alhamdulillah terpilih. Masyarakat kita hari ini mungkin sudah bosan dengan janji-janji politik, tapi yang terpenting masyarakat itu apa yang kita sudah kerjakan selama ini. Selama saya di DPRD 15 tahun, KJP aja tidak cukup. Nah, ini program yang dari Senayan ini, dari DPR RI itu yang kita akan berikan kepada masyarakat. Salah satu contoh pendidikan. Benar atau tidak, anggota dewan itu harus pakai fatwa kemana-mana? Enggak. Benar atau tidak, 3 fungsi DPR adalah pengawasan, legislasi, dan anggaran? Ya, betul. Segera, hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, anggota Komisi 4 DPR RI Arif Rahman mendesak KKP memprioritaskan peningkatan kesejahteraan nelayan dengan memaksimalkan program Kampung Nelayan Merah Putih, meningkatkan budidaya hasil laut hingga mencegah pencurian ikan kapal asing di perairan Indonesia. Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP di tahun depan naik signifikan dari 3,61 triliun rupiah menjadi 13 triliun rupiah. Anggota Komisi 4 DPR RI Arif Rahman mendesak KKP memprioritaskan peningkatan kesejahteraan nelayan dengan memaksimalkan program Kampung Nelayan Merah Putih, meningkatkan budidaya hasil laut, hingga mencegah pencurian ikan kapal asing di perairan Indonesia. Arif Rahman mengatakan, banyak nelayan di tanah air belum sejahtera. Berdasarkan data Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, sejak tahun 2017, nelayan menyumbang 25% terhadap total angka kemiskinan nasional. Menurutnya, pemerintah harus membentuk sistem pengawasan terpadu untuk memastikan setiap program prioritas diimplementasikan dengan baik, mulai dari program swasembada pangan nasional yang berbasis ekonomi biru, program pembangunan kampung nelayan merah putih, serta budidaya rumput laut, lobster, dan bawal bintang. Karena kan memang ada beberapa program yang memang cukup fantastis, misalkan pembentukan 250 titik lokasi kampung nelayan merah putih. Nah, kita kan jangan hanya untuk menuntaskan kewajiban. Tapi bagaimana nantinya Kampung Nelayan Merah Putih ini bisa menjadi akselerasi untuk mempercepat peningkatan ekonomi para nelayan di Indonesia. Paling tidak sekarang ada 25% nelayan kita ini di garis kemiskinan. Nah, kita berharap dari program yang ada itu ada mekanisme kontrol, ada proses pemberdayaan, dan ada proses berkelanjutan. Selain itu, Arif Rahman mendesak KKP mencegah meluasnya penyelundupan lobster dan pencurian ikan dari laut Indonesia karena hal ini akan menghilangkan pendapatan negara dari sektor perikanan. Ia mendorong pemerintah segera menambah armada kapal patroli laut untuk menangkap kapal pencuri asing. Hilman dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Badan Legislasi DPR RI Ledia Hanifah mengatakan perbedaan ketentuan hukum antara Indonesia dan negara-negara di Timur Tengah khususnya Arab Saudi menjadi catatan penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan revisi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau RUU P2MI. Beberapa waktu lalu, pemerintah Indonesia telah mencabut moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia atau PMI ke Timur Tengah. Anggota Badan Legislasi DPR RI, Ledia Hanifah mengatakan, perbedaan ketentuan hukum antara Indonesia dan negara-negara di Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, menjadi catatan penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan revisi Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau RUU P2MI.
Ledia Hanifa mengatakan negara-negara Timur Tengah menggunakan sistem kafalah, di mana pemberi kerja dianggap sebagai keluarga yang mempunyai kendali penuh pada pekerja, sehingga rentan terjadi kekerasan dan eksploitasi. Sementara negara-negara di Asia Timur, seperti Hong Kong dan Taiwan, telah menggunakan sistem kontrak kerja yang jelas, yang memuat aturan mengenai gaji, hari kerja, serta hak-hak lainnya. Karenanya, ia mendorong penyelesaian persoalan ini melalui forum diplomasi untuk menjamin perlindungan dan keselamatan PMI di negara-negara tersebut. Contoh misalnya kalau di Timur Tengah ketika bekerja domestik, apakah itu supir atau itu pekerja rumah tangga, konteksnya itu masuk ahwalus syakhsi, hukum keluarga. Jadinya bukan hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Nah itu jadi persoalan yang memang selama ini salah satu mengapa kemudian moratorium adalah karena kita belum bisa meminta pemerintah Saudi memberlakukan hukumnya sama seperti di tempat lain gitu. Nah, jadi sedang didiskusikan dan mudah-mudahan nanti ke depannya itu bisa jadi lebih clear ya, lebih jelas regulasinya. Selain itu, Ledia juga mendorong pemerintah Indonesia menjalin hubungan diplomatik yang baik dengan negara tujuan penempatan PMI. Menurutnya, relasi yang baik akan memudahkan negosiasi tentang perlindungan PMI yang dapat menjadi rujukan penyusunan RUU P2MI. Ken dan Domi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Saiful Huda mengatakan banyaknya kendaraan kelebihan muatan atau truk odol masih menjadi penyebab utama kerusakan jalan tol hingga meningkatkan potensi kecelakaan. Di tengah tingginya angka kecelakaan di Jalan Tol Purbalenyi, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Saiful Huda menilai standar pelayanan minimum atau SPM di ruas tol tersebut masih jauh dari ideal. Menurutnya, hingga kini, pengelola tol Purbalenyi belum melaksanakan sejumlah catatan perbaikan yang diberikan Komisi 5 DPR saat meninjau tol ini beberapa waktu lalu. Mulai dari perbaikan kualitas jalan, pemasangan rambu dan marka, penerangan, serta fasilitas penyelamatan. Dalam kunjungan spesifik ke ruas tol Purbalenyi, Saiful Huda mengatakan banyaknya kendaraan kelebihan muatan atau truk odol masih menjadi penyebab utama kerusakan jalan tol hingga meningkatkan potensi kecelakaan. Berdasarkan data Jasa Marga, sekitar 40% truk odol melintasi ruas tol tersebut. Karenanya, ia menegaskan, pemerintah harus memperbaiki regulasi dan berbagai indikator SPM agar target nol kecelakaan bisa segera dicapai. Ini kami datang yang kedua kalinya, karena sering ada kecelakaan di kilometer 97. Kita ingin semua rekomendasi KNKT dipercepat pemenuhannya, baik perbaikan kualitas jalan, penempatan rambu-rambu, dan seterusnya. Banyak, ada 9 item, itu bisa dilaksanakan dan bisa dipenuhi oleh BUJT, terutama Jasa Marga. Tadi masih ada beberapa yang belum terlaksana, kita minta untuk secepatnya bisa dituntaskan. Karena sekali lagi kita ingin zero kecelakaan. Meski SPM sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2014, dalam pelaksanaannya masih banyak badan usaha jalan tol atau BUJT yang abai dan tidak memenuhi SPM, terutama pada aspek keselamatan dan fasilitas darurat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Hendra Sunandar, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, polemik terkait royalti hak cipta karya musik dan lagu sudah lama menjadi sorotan. Banyak seniman, pencipta, hingga pelaku industri kreatif merasa belum mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka peroleh. Bagaimana tanggapan dan langkah DPR RI terkait hal ini? Informasi selengkapnya tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
Kembali pemirsa di TVR 09. Pemirsa, tentunya setiap nada dan setiap bait lagu merupakan jiwa yang lahir dari pikiran para penciptanya. Namun di balik itu, polemik royalti yang tak kunjung usai seringkali merampas hak mereka. Di tengah polemik ini, DPR RI hadir memastikan karya seni ini dilindungi, penciptanya dihormati, dan juga masyarakat mendapatkan kepastian hukum yang adil. Mencuatnya dinamika hak royalti musik yang terjadi di masyarakat membuat para pelaku industri musik tanah air menjadi resah. Polemik dipicu oleh isu seperti distribusi dan pengelolaan royalti yang tidak transparan, penggunaan karya tanpa izin, hingga perbedaan interpretasi undang-undang yang berujung pada konflik antara pencipta, musisi, dan pengguna karya. Terjadi dualisme penafsiran undang-undang hak cipta saat ini antara pencipta lagu dan penyanyi, terutama pada pasal 23 ayat 5 dan pasal 87 ayat 1 yang mengatur tentang lembaga manajemen kolektif atau LMK. Banyak pencipta lagu merasa dirugikan karena ketidakpercayaannya kepada LMK. Pasalnya, tidak adanya transparansi dan akurasi dalam distribusi royalti, sehingga menimbulkan konflik kepentingan dan masalah implementasi hukum yang seringkali tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Tidak hanya pelaku industri musik yang merasakan dampaknya, polemik royalti juga menyasar kepada sejumlah pelaku UMKM. Mereka merasa berat karena adanya beban biaya tambahan yang dianggap tidak masuk akal, serta ketidakjelasan mengenai mekanisme penarikan maupun pendistribusian yang membuat mereka enggan memutar musik di dalam usahanya. Untuk mengakhiri polemik yang terus berlanjut, DPR RI segera bersikap membentuk tim perumus untuk membahas revisi Undang-Undang Hak Cipta. Nantinya tim perumus tersebut akan melibatkan LMKN, Organisasi Vibrasi Suara Indonesia, serta Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Dan rapat siang ini melanjutkan bahwa pertama kita transfer dari usulan perorangan yang diajukan di Balek ke Komisi 13. Dan kemudian siang ini juga kesepakatan pembentukan tim perumus untuk mulai membahas materi Undang-Undang Hak Cipta ini. Karena tadinya kita mau revisi kan, tapi bukan hanya soal royalti ini aja, tapi menyangkut banyak hal, menyangkut hak cipta. Yang tadi tadi pagi di Komisi 13 dengan Dirjen Haki kita bahas juga, dan banyak masukan-masukan yang berkaitan dengan hak cipta tersebut. Jadi sekaligus kita. Musisi sendiri merespon positif upaya DPR yang melibatkan mereka dalam pembahasan RUU Hak Cipta nantinya. Mereka merasa undang-undang yang ada belum cukup melindungi hak-hak musisi, terutama soal royalti digital. Senang sekali akhirnya bisa diundang di forum yang resmi gitu untuk menyampaikan keluhan-keluhan kami gitu. Jadi tadi kita disebutkan hari ini kan belanja masalah. Jadi kita keluarkan semua problem dari sudut pandang penyanyi. Tadi sudah kita keluarin beberapa permasalahan yang mungkin terjadi. Untuk saat ini sih sampai segitu dulu. Tadi katanya kan minggu depan diminta untuk terjun langsung juga 3 orang di dalam perumusan rancangan undang-undang. DPR RI terus berkomitmen menjaga iklim dunia musik di tanah air tetap terjaga dengan baik. DPR RI sendiri akan mengupayakan penyelesaian RUU Hak Cipta dapat selesai secepatnya. Selama pembahasan RUU Hak Cipta, masyarakat serta pelaku usaha diharapkan tidak ada lagi ketakutan memutar musik, mengingat telah disepakatinya penarikan royalti lagu yang dipusatkan di LMKN. Dan dari hasil pertemuan tadi telah disepakati bahwa semua pihak akan menjaga suasana iklim dunia permusikan supaya sejuk dan damai. Semua pihak sepakat dalam 2 bulan ini berkonsentrasi untuk menyelesaikan Undang-Undang Hak Cipta. Dan tadi telah disepakati bahwa delegasi penarikan royalti akan dipusatkan di LMKM sambil
menyelesaikan undang-undang hak cipta dan dilakukan audit untuk transparansi kegiatan-kegiatan penarikan royalti yang ada selama ini. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, bagi Anda para pecinta pantai, ada Pantai Lagoy di Pulau Bintan yang dapat menjadi salah satu rekomendasi destinasi wisata dan untuk berlibur Anda sekeluarga. Yap, setuju Elisa. Kalau memang pesona pantai yang eksotis dan berbagai keindahan lainnya yang disuguhkan menjadi pantai ini sebagai primadona Pulau Bintan. Tentu seperti apa keindahan Pantai Lagoy ini pemirsa? Jangan kemana-mana, usai jeda kita bahas, tetaplah di TVR 09. Sekarang, kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Tapi bagaimana dengan ini yang masyarakat pertanyakan adalah ini kemana berasnya? Ya. Apakah benar gara-gara kemarin pemberantasan mafia beras akhirnya stok-stok di retail ini susah untuk dijangkau masyarakat? Negara wajib memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia secara tersedia dan terjangkau. Iya. Tersedia itu barangnya ada. Betul. Terjangkau itu barangnya juga ada, bisa dibeli dan harganya terjangkau oleh masyarakat. Kemudian dihitung berapa kebutuhan, berapa kemampuan produksi. Kan menghitung kemampuan produksi juga gampang. Tapi sebenarnya data-data yang Bapak sampaikan ini sudah ada di Kementerian. Ya, data ini ada, tetapi saya katakan bahwa karena kita berbasiskan pada data, ayo datanya yang benar. Oke, berarti akurasi kita lebih baik melakukan hal yang benar saat ini untuk benar selamanya. Nah, dia punya berapa di rumah? Nyimpan berapa? Saya cuman 5 kilo. 5 kilo, lebih lah kali. Karena kan berasnya langka. Ya. Dapat 5 kilo pokoknya udah kalau ada 10 Bapak. kilo lah biasa mungkin ada 10 Oh iya, oke kilo. deh 10 kilo Dia ada 10 buat kilo. Pak Herman. Nah, harusnya itu ada datanya real sehingga kelangkaan beras, kenaikan harga beras. Bisa dihitung. Lonjakan itu tidak terjadi, betul kan Pak? Betul, Nah. bisa dihitung. Dan ingat, ini adalah hajat hidup rakyat. Nah. Betul, saya ini yang turut serta bersama dengan kawan-kawan Komisi 4 dulu membuat undang-undang pangan, harus berdaulat, harus mandiri. Tapi kalau hitung-hitungannya ternyata kurang, yang menyebabkan harga naik, kelangkaan bahan. Jangan sampai konsumsi ataupun komoditas yang setiap hari konsumsi ini kemudian menjadi langka dan mahal. Kasihan rakyat. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Pantai Lagoy terletak di Pulau Bintan yang merupakan pulau terbesar yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Ternyata tidak hanya keindahan pantainya ya, tapi juga pantai ini memiliki kolam renang raksasa terluas di Asia Tenggara dan memiliki aneka wahana permainan yang tentu menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan maupun turis mancanegara. Dan langsung saja pemirsa, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan keindahan Pantai Lagoy di Pulau Bintan pada segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Kali ini pemirsa TVR Parlemen akan kami ajak jalan-jalan ke Pulau Bintan. Sudah tidak perlu diragukan lagi, Bintan menjadi salah satu destinasi berlibur yang tak hanya dikunjungi oleh wisatawan lokal, tetapi juga pelancong dari berbagai belahan dunia. Pulau terbesar yang ada di Provinsi Kepulauan Riau ini menawarkan berbagai pesona pantai yang eksotis, serta berbagai resort mewah yang berada di sekitarnya, dan Pantai Lagoy merupakan salah satunya. Pantai Lagoy merupakan objek wisata andalan di Pulau Bintan yang terkenal memiliki pasir putih dan luas serta terjaga kebersihannya. Tak heran jika pantai ini selalu mampu menarik wisatawan untuk berkunjung setiap tahunnya. Keindahan pantai ini bahkan disejajarkan dengan pantai-pantai yang ada di Bali dan Lombok.
Secara geografis, Pantai Lagoy terletak di Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Untuk berkunjung ke pantai ini, pemirsa setidaknya harus menempuh jarak sekitar 65 km dari kota Tanjung Pinang. Perjalanan tersebut diperkirakan memakan waktu selama kurang lebih 1,5 jam. Namun, jika pemirsa datang dari arah Batam, maka bisa menggunakan speedboat atau kapal feri yang menyeberang ke Pulau Bintan. Lalu sesampainya di Pelabuhan Tanjung Uban, perjalanan menuju Pantai Lagoy kurang lebih memakan waktu 40 menit saja. Setibanya di Pantai Lagoy, pemirsa akan dimanjakan dengan pemandangan pantai yang bersih, indah, dengan hamparan pasir putih membentang luas sejauh mata memandang. Di sekitar pantai dapat dijumpai adanya pohon-pohon kelapa yang menjulang tinggi untuk memberikan keteduhan dan menambah nuansa eksotis pantai. Semilir angin yang berhembus akan senantiasa menemani pemirsa ketika berada di Pantai Lagoy ini. Pantai ini juga menjadi salah satu destinasi wisata bagi turis mancanegara, terutama bagi negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, yang hanya berjarak sekitar 45 km dari pantai. Setelah puas bermain di Pantai Lagoy, jangan lupa untuk mampir ke Treasure Bay. Lokasinya hanya sekitar 10 menit saja dari Pantai Lagoy dengan menggunakan mobil. Di Treasure Bay ini, pemirsa akan menemukan sebuah kolam renang raksasa dengan aneka wahana permainan yang seru dan menantang. Konon, kolam renang ini adalah kolam renang yang terluas di Asia Tenggara. Yang menarik lagi dari objek wisata Pantai Lagoy ini, yaitu karena banyaknya hotel dan resort yang berdekatan langsung dengan wisata Lagoy Bay Bintan, sehingga memudahkan wisatawan domestik serta mancanegara dalam menginap di dekat lokasi tersebut, dan tidak perlu repot-repot lagi mencari penginapan. Jadi, tunggu apa lagi pemirsa? Yuk kita jalan-jalan ke Pantai Lagoy dan nikmati keindahannya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Informasinya untuk Anda pemirsa, dan di penghujung acara kami hadirkan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada Selasa 16 September 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri PPA, Kepala BNPB, Kepala BPH, dan BPJPH. Selain itu pemirsa, pada pukul 13 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja Komisi 5 DPR RI dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan juga Menteri Transmigrasi. Dan tentunya masih banyak sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya dapat Anda akses melalui channel YouTube kami di TVR Parlemen atau melalui website kami di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Saya Elisa Purba dan rekan saya Selvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.